Tadi, oh ya kalau nggak ada suara nanti bilang aja ya. Oh ya nih, kalorimeter itu alat buat ngukur perubahan temperatur atau alat buat ngukur kalor gitu. Oh ya kalor, tapi kan sebenarnya kalor tuh nggak bisa dihitung ya. Tapi kalor tuh bisa disebandingin sama perubahan temperaturnya gitu. Nah terus kalorimeter tuh bisa punya dua kondisi, yaitu si kalorimeter itu punya volume tetap. Nah biasanya nih yang apa namanya kita kita pelajarin tuh biasanya kalau dia volumenya tetap tuh kalorimeter bohong. Jadi uh, volume dia tetap. Jadi biasanya tuh reaksi-reaksi itu tuh bakal make gas gitu atau menghasilkan gas gitu. Sedangkan kalau kalorimeter yang dia itu tekanannya tetap, nah itu biasanya kalorimeter yang sederhana gitu. Kalau misalnya jadi dia tuh cuman tekanannya tetap gitu loh, tapi dia tuh nggak akan bisa buat ngecek ataupun menghitung gitu kalau dia tuh apa namanya ada perubahan gas gitu loh. Kayak misalnya contohnya nih kayak kalorimeter bom sama sederhana gitu. Kalau kalorimeter bom tuh dia bisa buat kalorimeter pembakaran gitu. Kalau sedangkan kalorimeter sederhana tuh cuma bisa buat misalnya nyampurin air panas sama air dingin gitu. Jadi sesuatu yang nggak melibatkan gas tapi ya tekanannya tetap gitu karena ditutup kan gitu. Nah tapi kalau di sini penjelasannya sih kayak kalau kalorimeter dengan volumenya tetap itu tuh dia ada piston yang dikunci gitu loh. Jadi pistonnya dikunci jadi nggak akan bisa apa ya neken gitu. Nggak, kalau misalnya pistonnya nggak dikunci kan bisa aja nanti dia bakal segini gitu loh. Jadi volumenya bisa berubah gitu kan. Kalau ini enggak gitu. Buat dengan cara pistonnya dikunci. Nah biasanya kalau kalorimeter dengan volume tetap tuh dia HIVI gitu, HIVI, dan nanti HIVI ini minus dari kalau kalor dari si kalorimeternya gitu. Sedangkan kalau misalnya di sini ada kalorimeternya dengan tekanan tetap. Nah kalau tekanan tetap ini pistonnya dibebasin bergerak, jadi volumenya nggak tetap. Jadi dia bisa pistonnya ini bisa bergerak ke sana ke sini gitu loh. Nah biasanya tuh dia makanya HIPE gitu, yaitu pressure. Jadi kan HIPE sama dengan min kalorimeternya itu gitu. Dan apa namanya biasanya sebenarnya ini kayak aku menurutku kayak cuma sebatas pemahaman kalau kalorimeter tetap tuh berarti dia pistonnya dikunci biar dia nggak gerak-gerak. Sedangkan kalau kalorimeter yang volumenya tetap tuh salah, kalau volumenya tetap berarti dikunci biar dia nggak gerak-gerak dan volumenya emang bakal segitu terus gitu. Nah sedangkan kalau kalorimeter dengan tekanan yang tetap tuh pistonnya tuh nggak akan dikunci, jadi volumenya tuh dia bakal bisa berubah gitu sih. Tapi kalau nanti kita di perhitungan tuh sebenarnya jarang buat merhatiin dia tuh apa ya kalorimeternya pakai tekanan tetap atau volume tetap sih. Paling kalau yang bisa kita contohnya ya tadi yang tentang kalorimeter bom sama kalorimeter sederhana gitu. Kalau kalorimeter yang bom tuh biasanya dia apa namanya volumenya tetap gitu loh. Jadi kalau misalnya si reaksi itu ngasilin gas dan segala macem itu tuh dia bakal tetap gitu di situ. Jadi bisa menghitung gitu perubahan-perubahan gas gitu. Sedangkan kalau misalnya dia makainya kalorimeter sederhana ataupun yang tekanannya doang yang tetap, nah itu cuma bisa kayak yang sederhana-sederhana kayak melarutin air sama air panas sama air dingin gitu. Berarti ini ulang ya. Bentar. Nah, ini contoh soalnya. Kalorimeter bom tuh punya kapasitas kalor segini, berarti ini tuh C besar. Terus ada sampel etilen, jadi 3,74 mol ataupun 3,74 milimol etilen tuh dibakar dalam kalorimeter ini. Terus temperaturnya naik segini, terus ditanya kalor pembakar untuk 1 mol tuh berapa gitu. Kalau di sini kan masih 374 milimol kan gitu, belum 1 mol. Itu tuh berarti balik lagi ke yang ini. Tadi kalor reaksi itu kapasitas dikali sama perubahan suhu. Nah, sedangkan misalnya tentang kalor pembakaran untuk 1 mol ataupun sebenarnya kalor pembakaran standar gitu. Nah, ini tuh berarti pakai rumus yang ini. Delta H ini sama dengan mol. Nah, ini bisa dihitung
2,47 kilojoule per Kelvin dikali sama 2,14. Itu buat Q-nya. Sedangkan kalau buat delta-nya, berarti min Hi per mol. Jadi delta H ini kalor pembakaran untuk 1 mol aja. Makanya dia dibagi sama mol yang ada. Makanya ini 2,47 kilojoule per K dikali 2,14 per mol yang ada. Nah, jangan lupa minusnya gitu. Nah, hasilnya ini. Gitu sih. Ada yang mau ditanyain? Iya, Kak, maaf lupa lagi yang min Q itu kenapa min ya, Kak? Yang kenapa? Kalornya kenapa min? Delta H Oh, sama min. ini karena dia itu kalau kalor pembakaran tuh dia tuh melepas apa ya namanya? Melepas kalor. Jadi kalau yang ini gitu kan cuman buat dihitung gitu kan. Perhitungan doang gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh udah kayak udah masuk ke suatu sistemnya gitu loh. Jadi kayak pembakaran ini tuh kalor pembentukan itu kan melepas kalor gitu. Makanya kenapa ini min Hi per mol gitu buat kalor pembentukan atau entalpinya. Makanya kenapa dia minus. Udah jelas belum ya? Oh, jelas, Kak. Jadi kalau di soalnya yang ditanyakan kalor penguraian berarti delta H-nya itu positif ya. Ya, tapi emang biasanya kalau apa ya di apa namanya di rumus-rumus kalau misalnya ditanya kayak kalor apa ya untuk delta H apa tahu ataupun perubahan entalpi itu tuh dia emang bakal ditulisnya min Q per mol. Jadi kalau misalnya nanti emang delta H-nya apa ya kalornya emang misalnya dari sananya negatif ya dia bakal ketemu min gitu. Ini kayak rumus dari sananya gitu. Kalau dia bakal min Q per mol. Oke, kalau di selanjutnya ini tentang perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu delta H ya. Delta H. Nah, delta H di dalam reaksi kimia yang di termokimia yang sekarang tuh keadaannya standar gitu loh. Keadaan standar tuh berarti tekanannya 1 atm, temperaturnya 25 derajat Celcius, terus jumlah zatnya tuh harus diperhatiin dia tuh 1 mol. Jadi kayak apa namanya? Pembakaran 1 mol, pembentukan juga 1 mol gitu. Terus perubahan energi dalam delta E dan perubahan entalpi ini dia fungsi keadaan kayak kalau tadi di hukum Hess. Jadi kayak apa namanya? Dia itu cuma awal kurang akhir gitu. Akhir kurang awal gitu. Jadi kayak nggak perhatiin tahap-tahapnya gitu. Jadi kayak ya cuman apa namanya? Dari A ke B ya udah dihitung dari berarti B kurang A gitu. Itu maksud dari fungsi keadaan. Jadi kayak cuma melihat awal dan akhir gitu. Terus apa namanya? Kalau misalnya nih kalian ngelihat itu ada apa namanya? Ada derajatnya gitu kayak delta H derajat gitu. Kalau kalian lihat tuh kan ada delta HF ada gini. Nah, ini tuh berarti kalor pembentukan standar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada delta H ini berarti untuk nyatain perubahannya itu dalam keadaan standar. Dalam keadaan 1 atm dan 25 derajat Celcius gitu. Tapi kalau ada F berarti pembentukan gitu. Biasanya kan nanti ada yang C, ada yang penguraian gitu. Nih, delta reaksi berarti perubahan entalpi reaksi pada 1 atm dan 25 derajat Celcius. Terus ini cuma contoh apa namanya? Contoh reaksi dan kalau kita nulisin si delta H-nya. Ini ada reaksi 1 mol dengan 3 mol gitu. Ngasilin ini terus dia bilang melepas. Lah, berarti jelas dong kalau melepas tuh berarti delta H-nya bakal negatif gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti di UMHES gitu, kalian tuh bakal apa namanya? Bakal menghitung apa namanya?
perbandingannya, bukan, menghitung misalkan reaksinya banyak gitu, terus tapi ada reaksi akhir yang dimau gitu, terus kita tuh butuhnya tuh 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2. Nah ini delta H-nya berarti tinggal dibalik, kalau yang tadi negatif sekarang jadi positif. Itu sesuai sama hukum Lavoisier yang tadi ya, jadi kayak kalori yang dilepas tuh sama gitu ketika yang dia terima gitu. Jadi kayak kalor pembentukan tuh sama aja ketika dia ngurai gitu. Kalornya tuh sama, tinggal dibalik dibalik tandanya gitu. Ini bakal kepake buat di hukum Hess. Terus ini ya. Terus biasanya ya penulisan termokimia itu harus dilengkapin sama fasa gitu, karena ada perbedaan. Misalnya kadang ada yang delta H penguapan gitu, misalnya penguapan H2O, bisa sih kan kayak H2O dari liquid jadi gas gitu. Kalau misalnya kita nggak nulis fasanya, kayak ya udah H2O saja jadi H2O gitu kan. Gitu sih maksud dari kayak persamaan itu harus dilengkapi sama fasa, karena perbedaan keadaan zat dapat memberikan entalpi yang beda gitu. Misalnya kalian nanti kalau di perhitungan tuh makanya airnya yang gas ataupun airnya yang liquid, itu kan nanti di data delta pembentukannya juga beda gitu. Itu kenapa fasanya tuh penting gitu. Ini kan beda di H2O ya. H2O yang dihasilin juga beda. Jadi biasanya delta H-nya juga pasti beda gitu kalau dihitung. Nanti di data delta HF pembentukan H2O liquid sama H2O gas juga dia punya masing-masing. Gitu sih. Terus ini membalikkan persamaan tadi. Ini berarti sesuai sama hukum Lavoisier. Ini kalau misalnya dia itu reaksinya pembakaran metana, dia negatif. Nah, tetapi kita tuh di hukum Hess kita tuh butuh yang ngebentuk metana gitu. Berarti sebenarnya dia cuma hanya berubah tanda doang gitu. Terus kalau misalnya nanti dibutuhnya pembakaran 2 mol, ya berarti delta H ini bakal dikali sama 2. Gitu. Kalau misalnya dari 2, misalnya dia ternyata koefisiennya 2, terus ditanya kayak untuk 1 mol berapa, berarti nanti tinggal dibagi sama koefisiennya. Itu sih yang ini. Terus ini contoh perhitungan entalpi reaksinya. Misalnya kayak persamaan ini buat berapa kalornya untuk 44 gram CO2 gitu untuk bereaksi dengan air. Nah, kalau ini kan CO2-nya buat 6 gitu. Jadi kayak bukan satu. Jadi biasanya kayak gini tuh kita cari molnya dulu nih. Ini kan mol. Molnya bakal dikaliin sama delta H-nya gitu. Kalau misalnya ini tuh berarti kita harus cari mol dulu. Mol CO2 yang dimau 44 dibagi sama 44,01. Nah, ini misalnya dapat molnya gitu. Nah, terus perhatiin lagi, ini CO2-nya itu 6. Bukan 1. Berarti ini tuh bukan untuk 1 mol. Jadi, kenapa di sini kalau kalian lihat, ini harus dibagi sama 6 dulu. Gitu. Dan ini perkalian ini mol ya. Gitu. Dianya 100 gram gitu. 100 joule. Terus kayak berapa sih gram CO2-nya gitu. Berarti nanti ini berarti tinggal dibalik aja. Kan ada ini tadi. Berarti yang ditanyanya berarti kita bisa ngitung dari sini. Ini kan untuk 6 mol. Berarti kita harus hitung buat untuk 1 mol berapa.
berarti dia bakal 100 dibagi 6. Nah, sedangkan mol sendiri adalah gram per mr. Jadi untuk dapat gramnya berarti mol dikali mr-nya, terus bakal dikaliin sama bukan itu ternyata. Nah, ini kan kalori yang tersedia tuh ada segini. Terus sedangkan untuk satu berarti 2816 dibagi sama 6 mol. Gitu kan. Terus sedangkan kita bisa dapat kalau mol itu gram per mr. Berarti si 100 ini bisa bisa ngasilin berapa gram sih gitu loh. Jadi nanti ini 100-nya bakal bisa dibilang 100-nya bakal dibagi sama kalor per molnya, baru dikaliin sama mr ya, baru kita dapat gram ya. Bingung nggak? Atau aman? Atau ada yang mau ditanya? Aku ada suara kan ya? Aman. Oke, lanjut kali ya. Ini tentang hukum Hess tadi. Misalnya, kan ada reaksi yang kita mau. Terus, ini misalnya belum ada ininya. Terus kayak yang kita mau ini. Terus sedangkan kita tuh ada 2 tahap. Nah, dari reaksi ini, dari reaksi yang di bawah, kita buat yang di atas. Makanya, kita biasanya bakal dijumlah gitu. Nanti di belakang bakal ada soal yang dia tuh keacak gitu loh, kayak dia harus dibalik dulu ataupun harus dibagi 2 ataupun dikali 2 gitu. Ini tentang hukum Hess tadi yang dijumlah-jumlah itu. Ini diagram entalpinya nih kalau dilihat nih. Misalnya kayak ini mau dari pembentukan CO2 gitu. Bisa aja kan kayak C sama itu bikinnya ini baru ke CO2 gitu. Jadi ini ngebentuk CO-nya dulu tambah setengah O2-nya baru ke sini. Tapi kan tetap aja nanti di endingnya yang dia mau ya ini ke sini gitu. Dengan cara ini dijumlah sama yang ini. Tuh sih, ini kalau kita lihat dari diagram entalpi gitu. Biasanya kalau dari diagram entalpi itu perhatiin yang dimau, terus sisanya misalnya kalau ternyata ininya nanti ada dari sini di sini, berarti nanti kalau beda arah gitu nanti dikurang gitu sih. Ada soalnya nggak ya? Nah nih, misalnya ada yang dimau yang ini, terus kayak ada ini sama ini, terus kayak misalnya ini yang ditanya ini gitu kan, yang ini berapa gitu. Berarti yang ditanyain itu kalau misalnya sesuai hitungan kan berarti si X tambah min 188 sama dengan yang dimauin kan min 286. Berarti si X itu min 286 bakal dijumlah sama 188 gitu. Hanya didapatlah min 98 gitu. Kalau kita perhatiin dari diagram ya, lihat aja kayak ternyata ini tuh harus dijumlah baru ngasilin yang ini gitu sih kalau buat yang diagram entalpi. Terus ini penentuan entalpi reaksi gitu. Terus ini kan biar kita tuh maunya si CS grafit jadi intan gitu. Sedangkan kita tuh punya datanya ini gitu kan. Berarti salah satu dari ini si grafitnya udah benar. Berarti yang si ini kan yang harus dibalik. Harus dibalik biar didapetin. Berarti ini bakal gini kan. S grafit tambah O2 dari CO2. Nah,
Yang ini bakal dibalik jadi CO2 gas bakal ngasilin CS intan tambah O2. Nah, ini berarti tetap tadi min 394 kilojoule. Nah, yang bawah bakal dibalik tandanya, yaitu 396 kilojoule. Nah, ini bakal dijumlah reaksinya. Yang beda apa ya? Yang beda produk sama reaktan itu bisa dicoret ini. Sehingga si reaksi ini bakal ngasilin kan. Maksud dari, nah ini berarti ini tinggal di jumlah ngasilinnya plus 2. Jadi delta H reaksi dari grafit ke intan itu 2 kilojoule menerima gitu. Jadi kayak biasanya delta hukum Hesky itu buat ngitung suatu energi buat dia bereaksi atau pemutusan ketika dia tuh nggak punya datanya gitu, tapi dia punya intermediate-nya gitu loh. Berarti kan kayak tahapannya tuh nggak langsung, tapi yang ini tuh harus dioksidasi dulu, yang ini juga harus dioksidasi dulu gitu. Sedangkan kalau mau langsung dari sini ke sini nggak ada gitu. Ya itu yang mau kita hitung gitu. Makanya ngitungnya dari sini. Terus ini ada contohnya. Tapi nanti ini dicoba sendiri aja, di belakang juga ada, yang ini juga nanti balik lagi kalau itu. Nah, ini tadi entalpi pembentukan standar itu harus 1 mol ya. Ini kayak ini 1 mol, ini 1 mol gitu. Tapi sekarang juga bukan udah delta HF doang, bukan delta H doang, tapi udah delta HF. Gitu. Ini yang entalpi pembentukan standar gitu. Terus nih kayak bisa aja sih soalnya keluarnya kayak gini nih. Reaksi mana yang sesuai dengan definisi pembentukan standar dari NaH ini, NaHCO3. Nah, kita harus lihat kalau yang ini namanya bukan lagi kalau yang ini namanya penguraian. Pembentukan tuh berarti harus di kanan. Nah, sedangkan nggak mungkin suatu reaksi tuh ada Na+ gitu loh buat ngebentuk itu. Nih. Karena biasanya kalau pembentukan suatu kayak gini tuh biasanya dari unsur-unsur bebasnya gitu. Jadi kalau Na ya udah Na padatan ditambah sama gas H2 tambah sama gas O2. Jadi kayak nggak mungkin Na tambah H gitu. Nanti itu malah dari penguraian dong gitu loh, bukan itunya. Itu yang benar yang ini. Tuh. Dan dilihat kalau ini yang dimau adalah pembentukan standar. Jadi ini harus 1 mol juga, nggak boleh koefisiennya 2 gitu. Makanya kenapa kalau kalian lihat di sini H2-nya dibagi 2, terus O2-nya juga dibagi 2. Karena sebenarnya kalau bisa aja kan ini bakal diserain dengan dikali 2 gitu. Tapi kan itu nggak akan jadi pembentukan standar gitu lagi karena udah koefisiennya udah 2, bukan 1 mol lagi. Terus ini berarti yang kalau misalnya kita ada data yang kita punya tuh delta HF pembentukan gitu. Tadi kan kalau kita bisa dapat perhitungan kalor itu dari pemutusan, bisa kan energi ikat rata-rata, bisa juga dari kalor pembentukan. Nah, ini tuh biasanya kalor pembentukan berarti nanti rumusnya ini bakal kanan kurang kiri. Nah, biasanya kalau kalian tahu tuh dia itu bakal ada koefisien gitu. Nah, sedangkan kalau delta HF ini kan masih untuk 1 mol ya. Makanya nanti kalau di reaksi tuh nih, kalian lihat ini kanan kurang kiri kan. Berarti si koefisien kali delta HF-nya, koefisien kali delta HF-nya dikurang kiri, kirinya si A koefisien dikali sama delta HF-nya. Gitu. Ini buat yang perhitungan nanti gitu. Kenapa satuannya tuh sekarang udah delta H ya, udah udah dikali sama mol, jadi udah bukan kJ per mol, karena udah dikali sama
koefisien. Ini contoh perhitungannya gitu. Terus kita mau hitung nih delta H reaksi dari ini berapa sih gitu. Tapi biasanya kalau di soal bakal dikasih tahu kok kayak apa namanya? Dia tuh delta HFNO2 berapa gitu-gitu tuh biasanya bakal dikasih tahu. Jadi kayak ini di sini tuh kayaknya contoh aja gitu. Sebenarnya mah datanya nanti kalau di soal ada gitu. Ini enggak. Ini buat contoh aja. Ini kan berarti nanti bakal kanan kurang kiri kan. Berarti NO2 H2O. Ini jangan lupa ya. Perhatiin juga dia H2O-nya liquid atau gas gitu. Oh, ternyata ini liquid. Berarti nanti dikali sama koefisiennya gitu. Dikurang kanan, kurang kiri gitu. Berarti ini bakal dikurang sama yang kiri gitu. Nah, terus ini contohnya nanti ada. Nah, ini udah mulai. Ini soal UTS. Nah, ini ditanya nih, kalor yang dihasilin dari oksidasi 103,5 gram PB gitu. Menjadi, nah ini sebenarnya di kayak gini juga pakai juga kalau kalian ingat itu di bab 2 tentang reaksi persamaan reaksi kimia. Nah, itu akan ada tata nama tuh. Ini berarti PB. Oh, nah, kita harus perhatiin. Ini berarti yang dimau tuh PB jadi PBO gitu. PBO. Nah, sedangkan di sini lihat, oh ini PB-nya tuh masih ada di kanan nih. Apa namanya? Enggak, yang dimau kan sedangkan PBO-nya tuh ada di PBO-nya tuh masih di kiri, sedangkan yang dimau ada di kanan. Berarti si reaksi pertama yang pertama adalah balik reaksi pertama. Yaitu PBO bakal salah. Berarti dibalik, berarti PB-nya S ditambah CO2 gas bakal ngasilin PBO solid ditambah C atau grafit. Nah, sesuai hukum Lavoisier tadi, kalau misalnya reaksinya itu dibalik, berarti delta H-nya bakal dibalik. Berarti delta H dia bakal jadi min. Nah, sedangkan buat yang bawah nih, udah udah pas. Oh ya, jangan lupa kita kan mau mau menghilangkan gitu. Kita tuh mau ngilangin si C. Soalnya di sini cuma ada si oksidasi PB jadi PBO gitu. Berarti kan CO CO tuh nggak butuh. Makanya ini buat sama ini kan butuh 2C. Sedangkan di sini baru baru 1. Berarti ini kali 2 reaksinya. Nah, ini berarti kali 2. Nah, sedangkan yang kedua itu masih aman. Masih sama aja gitu kan. Kita mau ngeliminasi C-nya. Berarti gini 2C tambah O2. Ngasilin 2CO. Ini maaf, ini salah. Harusnya CO aja, nggak CO2. Nah, reaksinya tetap kan kalau buat yang ini. Dia tetap min 221,0 kilojoule. Nah, ini kan bisa dicoret. C-nya bisa coret. Nah, bener kan pas. Reaksi oksidasi dari 2 PB bakal teroksidasi ngasilin timbal 2 oksida PBO. 2 PBO. Nah, ini hitungannya berarti delta H-nya bakal min 106,8 dikali 2 ditambah sama min 221. Kalau dihitung dapat 6,8 kali 2 ditambah. Ini kalau didapat delta H-nya itu 434,6. Nah, tapi sedangkan jangan lupa kalau ini masih 2 mol.
Jadinya jangan lupa juga ini dibagi 2 dulu. Terus sama ngitung mol yang dimauin kan 103,5. Ini dibagi sama 207. Ini untuk mol yang dimauin. Kalau dihitung dapat 0,5. Nah, tapi ini itu masih untuk koefisien untuk 2. Jadi kalau untuk 0,5 mol berarti si 434,6 itu harus dibagi 2, baru nanti kita kali sama 0,5. Gitu. Berarti kalau dihitung kita bakal dapat 108,6. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya tuh gini. Dari perhitungan yang kita dapat, itu kita cek dulu dia itu untuk 1 mol atau enggak. Biasanya kalau buat perhitungan gini untuk 1 mol. Jadi ketika kita udah dapat yang ini kan berarti bakal kilojoule per mol. Nah, sedangkan kita yang dimauin kalori yang dihasilin untuk oksidasi 103,5 gram itu berapa? Ini molnya yang dimauin. Jadi kalau berarti prinsipnya tuh kita bikin untuk 1 mol itu berapa, nanti baru kita hitung buat ke mol yang dimau gitu. Kalau yang di sini kan dia tuh maunya buat ngeoksidasi 103,5 gram gitu. Jadi dari perhitungan dibikin 1 mol, berarti abis itu baru dibikin ke mol yang dimau. Jelas nggak ya? Atau ada yang mau ditanya? Oke. Jelas sekali ya, berarti aman. Nah, ini juga ini lihat kalau tadi kan hukum Hess ya yang berlaku, kalau yang ini tuh energi ikat rata-rata. Nah, ingat kalau energi ikatan itu kiri kurang kanan. Terus lihat, ini belum setara, berarti bikin dulu. Ini CH4 tambah Cl2. CL4 tambah HCl. Gas. Nah, dibikin dulu. Kayak C tuh ngikat H4 di sini. Ini biar lebih enak sih. Kayak, tapi kalau nggak mau pakai ini juga nggak pas berarti kayak itu. Terus ini ada Cl sama Cl. Tapi ini tuh dia, kalau kalian setarain lihat ya, ini C-nya udah aman. Tapi Cl-nya belum. Hanya belum dikali 4 di sini. Terus Cl-nya berarti ada 8. Bisa dikali 4. Berarti nanti hitungan ini 4 kali Cl. Nah, ini bakal ngehasilin C dengan mengikat Cl4. Sedangkan ditambah sama H yang ngikat Cl itu dikali sama 4. Gitu. Perhitungannya baik lagi. Ini berarti kiri kurang kanan. Berarti ini bakal 4. C sama H berarti yang mana? Oh, yang 414. Berarti 414 ditambah 4 kali yang Cl dengan Cl itu 243. Ini kurangin dulu. Terus dikurang sama 4 yang Cl sama Cl. Oh, nih Cl sama Cl itu 243. Berarti ini 243 ditambah sama yang 4-nya yang HCl. H sama Cl tuh 431. Nah, ini kalau kalian hitung bakal dapet nih 15. Sebenarnya ini buat ini kan kalau kalian kalian hitung satu-satu berarti 414 dikali sama 4. 16 terus 23 dikali sama 4 972. Dia bakal dikurang sama ini kalau dihitung nih 1324 243 ini salah ya. Ini kan Cl dengan Cl 243, kalau C dengan Cl 331. Yang ini 331.
331 kali 4. Ini berarti 1324. Ini minusnya ke sini kan jadi kurang. Berarti 431 dikali sama 4. 1724. Ini kalau kalian kurang bakal ngasilin 420. Sebenarnya ini kan kayak sayang aja gitu kalau soal UTS kalian kayak gini salah gitu. Ada yang mau ditanyain apa udah aman? Oke, aman kali ya. Oke, lanjut ke ini. Ini berarti kayak tadi ya, ini tentang apa namanya delta hukum Hess. Ini yang dimau lihat C2H4-nya di kiri. Kita lihat C2H4-nya, oh dia masih di kanan. Berarti ini harus dibalik. Berarti C2H4 dari gas bakal ngasilin 2C gas tambah 2H2 gas. Nah, kalau dia reaksi dibalik, berarti dia H-nya bakal dibalik juga. Jadi 52. Terus, lihat lagi di sini tuh kita bakal pakai HF-nya tuh 4. Sedangkan di sini HF-nya baru 2. Berarti dikali 2. H2 tambah F2. Hasilin. Bentar, lupa dikali 2. Bentar. 2H2 ditambah 2F2 ngasilin 4HF. Berarti si reaksi ini bakal dikali 2. Itu min 537 bakal dikali 2. Gitu. Terus yang bawah tuh CF4-nya tuh butuh 2. Berarti yang ini juga dikali 2. 2C tambah 4F2 ngasilin 2CF4. Berarti ini nggak dibalik, tapi cuma dikali 2. Nah, baru kita jumlah. Ini berarti apa yang bisa dicoret? C-nya kan. C-nya bisa dicoret. Terus H2-nya bisa dicoret. Baru ini bakal ngasilin C2H4 ditambah 6F2 bakal ngasilin 4HF plus 2CF2. CF4 ini kalau dihitung bakal ngasilin ini. Sebenarnya kadang kalau di UTS tuh kadang lebih ke kayak buru-buru jadi nggak teliti gitu sih. Oke. Terus ini soal yang selanjutnya. Ini pembakaran berdasarkan. Nah, ini ada pada ini berarti standar ya 25 derajat Celcius 1 atm. Ada pembakaran 1 mol padatan belerang dengan oksigen ngasilin 1 mol gas belerang dioksida. Terus ngasilin kalor segini tuh, menghasilkan kalor berarti negatif. Terus selanjutnya pembakaran 2 mol gas belerang dioksida akan jadi 2 mol gas belerang trioksida ngasilin kalor sebesar ini. Terus tanya entalpi pembentukan standar SO3 gimana? Jadi tulis dari awal dulu. Ini dia bilang padatan belerang dengan oksigen berarti SS tambah O2 gas ngasilin SO2. Ini pas ya 1 mol 1 mol 1 mol ngasilinnya berarti minus 291,9. Terus dia bilang 2 mol dioksida 2 biasanya jangan lupa juga kalau perbandingan mol tuh sama-sama perbandingan koefisien ya, berarti sama kan, berarti 2 gas belerang berarti dioksida berarti 2 SO2 tambah O2 pembakaran kan sama oksigen bakal ngasilin 2 mol SO3 gitu. Nah, berarti kan kalau kita mau mau ngeliminasi ini berarti ngasilin 196,6 kilojoule. Kalau yang ini per mol nih. Bentar. Yang ini kilojoule per mol. Nah, kita yang dimau adalah pembentukan standarnya SO3 gitu. Berarti dari reaksi ini harus kita otak-atik biar ngasilin satu reaksi aja gitu. Nah, biar kita bisa
ngeliminasi SO2, berarti SO2 yang atas dikali 2. Jadi 2S tambah 2O2 bakal ngasilin 2SO2. Berarti ini yang min 291,9 bakal dikali 2. Terus yang bawah berarti 2SO2 ditambah O2 bakal ngasilin 2SO3. Ini min 196,6. Nah, ini kan udah bisa kita coret nih. Yang ini. Nah, ini udah ngasilin reaksi 2S tambah 3O2, 2SO3. Nah, ini kalau dijumlah itu 291,9 dikali 2. Ini kan minus-minus dijumlah bakal jadi minus 96,6. Ini kalau kita hitung delta H-nya itu didapat min 780,4. Tapi lihat pertanyaan lagi, kalau dia itu mau pembentukan standar, harusnya ini harus 1 mol. Sedangkan di sini 2 mol, sehingga untuk pembentukan standar berarti 1 mol. Berarti 780,4 bakal dibagi sama 2. Kalau kalian hitung bakal dapat min 390,2. Sekarang kalau ini kan kilojoule doang, kalau sekarang udah kilojoule per mol. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Apa udah jelas? Jelas kali ya. Mungkin satu soal lagi. Yang ini. Nah, tadi ada make data energi cut. Nah, yang ini make delta HF. Nah, di sini diketahuin kan? Nih. Nah. Terus di sini ditanya nih, ini udah lumayan dimodifikasi. Yang ditanya adalah apa namanya? Delta HF 0 untuk H2O liquid. Sedangkan di sini diketahuinya gas. Berarti ini pakai apa namanya? Ngitungnya kayak 2 kali gitu. Ingat kalau ada entalpi penguapan. Penguapan tuh berarti dari liquid ke gas. Berarti ada H2O liquid bakal menjadi H2O gas. Nah, ini delta H-nya adalah 441 kilojoule per mol. Itu masih nanti, itu kita simpan dulu. Sekarang kita ngitung yang ini. Ini kan kita dapat ini, berarti kita setidaknya kita bisa dapat H2O yang gasnya berapa. Berarti ini kalau pembentukan itu dia bakal kanan kurang kiri. Berarti 4 kali delta HF HCl, terus dia bakal ditambah sama TiO yang solid kurang kiri. Kirinya tuh berarti TiCl4 liquid ditambah sama 2 kalinya H2O yang gas. Ini bakal ngasilin entalpinya sebesar minus 25,39 kilojoule. Nah, berarti dihitung nih. Berarti 4 dikali sama HCl berapa tadi? Di sini datanya kalau HCl tuh minus 92,3. Terus TiOS-nya, TiO2 yang solid berapa? Di sini diketahuin minus 944. Terus ini bakal minus sama yang TiCl berapa? Minus 804,2. Terus dikali sama 2 yang H2O gasnya berapa? Itu masih X, masih nggak tahu. Ini minus 25,39. Ini apa namanya?
Kalau dihitung kalian berarti 92,3 bakal dikali sama 4. Ini minus 369,2. Ini minus 944. Ini bakal jadi positif 804,2. Ini bakal jadi negatif 2x sama dengan 25 minus 39. Nah, ini itu berarti kita bakal dapat x-nya dulu. Berarti pindah posisi, pindah kuadran. Berarti ini bakal min 369,2 minus 944 tambah 804,2. Ini pindah kuadran bakal jadi positif 25,39. Berarti ini bakal dapat x-nya itu sebesar 241,805 kilojul per mol. Berarti ini untuk H2O gas. Baik lagi ke sini. Kalau ini kan berarti H2O liquid. Nah, ini berarti perhitungannya delta HF H2O gas bakal dikurang sama delta HF yang H2O-nya liquid. Ngasilin 44,1. Nah, delta HF gasnya dapat nih, yaitu 241. Aku hitungan aku kesiniin, berarti ini bakal jadi 241,85 dikurang X, yang liquid kan nggak tahu, sama dengan 441. Jadi 241,85. Ya, jangan lupa ini tuh dapatnya negatif. Ini bakal negatif, ini negatif, terus bakal negatif 44,1 sama dengan X. Kita bakal dapat X-nya nanti 21,85 ditambah 44,1. Didapatlah X-nya itu minus 285,95. Beda dikit sih ini, beda di komaan. Nah, biasanya di sini ada toleransi kesalahan 3 itu. Ini soal UTS-nya stay. Ada yang mau ditanyain nggak? Soal terakhir. Di akhirnya ada yang sebelum-sebelumnya apa? Udah jelas? Udah jelas kali ya berarti. Mungkin segitu dulu tutor buat yang